Oke, hello everyone. Perkenalkan saya Cici Riza. Saya adalah salah seorang siswa Project Based Internship Rakamin X Bank Muamalat. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan hasil pengerjaan final task saya. Final task ini, di mana di final task ini diberikan 5 pertanyaan yang harus dijawab. Dimulai dari mendefinisikan primary key, mencari hubungan antar table, mengekstrak data dari database, membangun dashboard, dan juga yang terakhir adalah dari insight yang kita dapat dari dashboard itu kita memberikan business recommendation. Oke, yang pertama adalah mendefinisikan primary key pada beberapa tabel yang telah disediakan. Untuk customer sendiri adalah customer ID, untuk tabel products ada product number, untuk tabel produk kategori ada kategori ID, untuk tabel orders itu ada order ID. Setelah mendefinisikan primary key, selanjutnya adalah menemukan hubungan antar tabel. Oke, dari tabel orders dengan tabel customer itu berhubungan dengan hubungan many to one, ya, di mana satu customer bisa melakukan banyak orders. Sedangkan dari tabel orders dengan tabel products adalah many to one juga, di mana satu products itu bisa diorder oleh banyak order gitu ya. Dan produk dengan produk kategori juga many to one, di mana satu produk kategori bisa dimiliki oleh beberapa produk. Gitu. Setelah mendefinisikan hubungan antara tabel, maka kita melakukan ekstrak data dari database-nya. Ada beberapa kolom yang harus diekstrak, yaitu order date, produk kategori name, product name, hingga ke customer email dan customer city. Gitu. Oke, kolom-kolom ini diekstrak dari tabel orders yang dijoin dengan tabel customers berdasarkan customer ID, dan dijoin juga dengan tabel products berdasarkan product number, dan dijoin dengan produk kategori itu berdasarkan kategori ID yang diurutkan berdasarkan order date. Gitu. Setelah dapat hasil datanya, maka dilakukan penyimpanan ke CSV. Setelah kita dapat data dalam bentuk CSV, maka selanjutnya kita pindahkan ke bentuk dashboard, gitu ya. Datanya tadi dengan menggunakan Looker Studio. Kurang lebih ini tampilannya. Bisa dilihat di link yang saya sematkan. Oke, ada beberapa analisis yang saya lakukan. Yang pertama adalah line chart ya, dari produk kategori. Ya, dimulai dari tahun 2020 hingga berakhir di Desember 2021 ya, di mana robot hampir selalu menempati posisi paling tinggi penjualannya. Namun hanya pada beberapa bulan tertentu yang ditempati paling tingginya oleh drones gitu. Oke, berdasarkan total sales, maka didapat memang robot itu total salesnya paling tinggi, diikuti dengan drones hingga training videos. Oke, jika berdasarkan quantity, quantity produknya, maka yang paling banyak diorder oleh customers adalah e-books. Gitu. Oke, total kuantitinya mencapai 3.123, sedangkan diikuti oleh training videos dan lain sebagainya. Robots memang menempati total sales paling tinggi, namun secara kuantiti dia nomor 2 paling rendah. Oke, apabila kita lakukan analisa total sales berdasarkan city-nya, maka bisa dilihat bahwa Washington dan Houston itu selalu menempati posisi top 2 gitu ya. Baik itu berdasarkan total sales maupun total quantity gitu. Namun pada ketiga itu bisa kita lihat ada perbedaan posisinya ada di total sales ada Sacramento, sedangkan di total quantity ada San Diego. Oke, selanjutnya adalah top 10 customer by total sales. Oke, bisa kita lihat bahwa top 10 customers ini memiliki total sales atau mengeluarkan uang ya yang cukup tinggi untuk kategori robot dan juga drones. Selanjutnya adalah melakukan RFM analysis, yaitu mengkategorikan customers ya berdasarkan dari resensi, frekuensi dan juga total spending money-nya. Ke beberapa
customer segment gitu, yang berdasarkan RFM score-nya. Customer segmentnya saya bagi menjadi 5, dimulai dari lost customers, low value customer, hingga top customers. Jika dilihat dari chart ini, maka bisa kita lihat bahwa 37% customers kita termasuk low value customers. Sedangkan di top customers itu hanya 2%, atau sekitar 37 customers. Oke. Dan kita juga mempunyai customer yang terkategori lost customers, yaitu 432 customers. Ini cukup tinggi ya. Harus dilakukan strategi-strategi marketing agar customers kita bisa naik levelnya. Customer segmentation-nya naik level. Misalnya dari lost customer menjadi low value, dari low value menjadi medium value, dan seterusnya. Oke, dari analisis ya. Dari analisis tersebut ya, kita dapat insight-insightnya, maka selanjutnya adalah memberikan rekomendasi bisnis yang bisa diterapkan ya oleh PT. Oleh PT tersebut gitu. Yang pertama adalah diversify marketing strateginya, di mana kita bisa nge-boost salesnya atau meningkatkan sales atau strategi untuk meningkatkan sales di bulan-bulan di mana robotnya kategori robot itu tidak menempati highest sales gitu, atau tidak menempati penjualan paling tinggi. Apa yang bisa dilakukan adalah kita bisa melakukan promotional campaign, memberikan diskon, atau memberikan special offers gitu di bulan-bulan tersebut. Nah, yang kedua adalah melakukan promote high value categories, di mana kita bisa fokus pada promosi dan juga teknik upselling ya, untuk kategori yang memiliki high value seperti robots, drones, and extra gitu, dan yang lainnya gitu. Apa yang bisa kita lakukan promosi dan upsellingnya adalah kita bisa melakukan bundling products gitu. Kita memberikan produk-produk yang dibundling atau yang berdasarkan paket-paketan gitu ya. Nah, hal ini untuk meningkatkan jumlah transaksi kita. Namun ya, hal ini perlu dilakukan analisis kembali ya, mengenai produk apa saja sih yang bisa dijadikan produk bundling gitu. Yang berikutnya adalah targeted regional campaigns. Ya, kita tahu tadi bahwa beberapa city itu yang termasuk top city itu ya perlu kita lakukan marketing campaigns yang berdasarkan regions ya gitu ya, agar kita mendapatkan total sales yang lebih tinggi gitu. Selanjutnya adalah memberikan customer loyalty programs. Nah, loyalty program di sini bisa kita berikan reward untuk customers yang mungkin melakukan repeat order gitu ya, seperti itu ya, agar mereka bisa naik level segmennya, misal dari low value menjadi medium dan sejenisnya ya. Nah, apa yang bisa dilakukan adalah kita bisa memberikan exclusive diskon atau early access to new products atau bahkan loyalty point. Selanjutnya adalah melakukan RFM analisis yang berkelanjutan gitu ya. Hal ini untuk menganalisa sebanyak apa ya customer segmentation kita. Gitu. Hal ini agar kita punya ya, kira-kira itulah rekomendasi bisnis yang bisa diberikan ya. Saya kira cukup sampai di sini ya final course yang saya kerjakan ya. Jangan lupa terhubung bersama saya di LinkedIn atau di email. Saya ucapkan thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.